Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, jangan lupa bahagia, yang penting happy. Kita sekarang ini sangat happy karena bersama Bu Dekan Fakultas Tarbiyah Profesor Dr. Sri Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Alhamdulillah. Puasanya sehat-sehat semuanya? Sehat, semangat. Semua keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dekan, para pemirsa ini ingin tahu gebrakan dan prestasi tarbiyah itu bagaimana? Coba. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Alhamdulillah beberapa prestasi telah ditorehkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pak Rektor. Akhir tahun kemarin mendapatkan hadiah dari Kementerian Agama Pak Rektor. Luar biasa. Yaitu sebagai LPTK. LPTK itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang melahirkan para guru. Masya Allah. Nah, diberikan hadiah oleh Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Wah, ini tunjukkan ke kamera itu. Luar biasa. Sebagai LPTK paling inovatif di antara PTKIN seluruh Indonesia. Masya Allah, mari syukuri. Alhamdulillah. Ini karena memang ada beberapa inovasi Pak Rektor. Jadi khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Ini para guru sekarang kan dihadapkan pada pembelajaran yang hybrid atau daring, begitu kan. Kemudian FITK mencoba membuat gebrakan-gebrakan inovasi. Yang pertama Pak Rektor, para guru kita latih untuk membuat video-video kemudian mengupload di YouTube. Mengingat sekarang ini para siswa itu banyak belajarnya dari internet. Betul. Sehingga sumber-sumber belajar itu harus banyak ditemukan di internet. Para guru harus pintar-pintar mengupload videonya di internet. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, ketika mereka para guru ini mengikuti pendidikan profesi guru, karena ini konteksnya pendidikan profesi guru, itu didampingi oleh para dosen muda ahli IT, karena pendidikan profesi guru ini dilakukan secara daring. Yang dari Papua Pak Rektor, itu minggu-minggu pertama mereka pada mau mundur, ada yang sakit. Tetapi dengan ketekunan para pendamping ini, tenaga IT ini, para guru tersebut kemudian enjoy, kemudian yang lulus itu hampir 100% ternyata. Kelulusan paling tinggi itu justru yang dari Papua. Nah, mengapa paling inovatif juga? Karena kelulusan PPG di UIN Jogja ini 97%. Masya Allah. Mengalahkan rata-rata nasional yang hanya 77%. Wow, jauh sekali. 20% di atas rata-rata. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu Pak Rektor. Kemudian prestasi berikutnya Pak Rektor, seminar FITK siap istilahnya itu berkontribusi untuk terus membangun UIN Suka mendunia. Salah satunya adalah program-program yang sifatnya internasional. Sedikitnya ada 5 program Pak Rektor. 5 program. Tarafnya internasional. Apa saja itu, Bu? Yang pertama itu membuka kelas internasional. Internasional kelas. Ini 10 prodi. 10 prodi kelas internasional. Luar biasa. Kan FITK prodinya paling banyak, ada 17 prodi.
10 dari 17 prodi sudah punya kelas internasional. Yang kedua, akreditasi internasional. Akreditasi FIBA A. FIBA A. Berapa prodi ini? 7 prodi. 7 dari 17. 7 dari 17. Oke, prodi. kemudian yang ketiga, International Conference. International Conference. Bahkan mengundang pakar dari UNESCO. Pakar dari UNESCO. Wah, Ya, luar dari- biasa ini. ya. Ya. UNESCO dari SEAMEO. SEAMEO itu UNESCO-nya tingkat Asia. Oke, SEAMEO, SEAMEO. Southeast Asia ya. Iya. Southeast Eh, Asia. Asia Tenggara ya. Ya, Southeast Oke. Asia, Asia Tenggara. Terus yang keempat, Yang keempat ada lagi webinar internasional student webinar. student webinar Jadi internasional. mahasiswa setiap bulan untuk S1, setiap 3 bulan untuk S2 dan S3 melaksanakan seminar internasional. Wah, seminar ini internasional sudah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Yang berikutnya Yang kelima. internasionalisasi jurnal. Masya Allah. Jadi FITK prodinya 17 Pak Rektor, tapi jurnalnya ada 19. Waduh, berarti ada satu prodi yang dua. Yang 2 bahkan ada yang 3. Ada yang 3 ya. Ya. Kemudian profesorisasi. Nah, Ini gebrakan ini. yang paling Ya. dahsyat ya Pak Rektor. Dasar nih, dasar. Profesorisasi. Dasar ini. Jadi profesorisasi ini selama 2020-2021 itu tak 4 tambah profesornya. Profesor Munib, saya sendiri. Kemarin yang baru dikukuhkan Prof. itu Tasman. Prof. Tasman dan Prof. Arif. Prof. Arif. Oke. 4. Kemudian yang sekarang sedang proses 7. 7. Wah. 7. Berarti 7 4 itu- tambah 7 kalau keluar semua 11. Oh, 4 itu tambahan yang belakangan, yang sudah kan sudah ada 6. Sudah ada nama. Jadi sudah 10. 10. 10. Selama periode kita. Selama periode kita 4. Empat. Sebelumnya sudah ada 6. Sudah ada 6. Berarti kan 10. 10. Ini yang sedang proses 7. 7. Jadi insya Allah kalau tahun ini clear bisa berhasil 17. 17. Wah. Yang sekarang itu sedang menata berkas itu ada 3. 3. Karena artikelnya diterima di jurnal bereputasi internasional. Jadi profesorisasi mendukung Winsuka untuk bangsa, Winsuka mendunia, memang di FITK ini begitu digalakkan. Program-programnya Pak Rektor yang pertama untuk keprofesorisasi itu yang pertama kita menyelenggarakan inkubasi calon guru besar. Ini sudah dibiayai tapi agak mahal. Ya, satu orang 15 juta. Masya Allah. Ini kaya sekali Tarbiyah ini kan. Jadi kalau 10 150 juta. Wah, ini uang besar Terus ini. ada lagi setiap dosen di FITK dapat rekognisi penelitian. Mantap sekali. Ya. Nah, rekognisi penelitian itu untuk mensupport semua dosen, tidak hanya profesorisasi, juga doktorisasi, juga pangkatisasi. Nah, itu sehingga kepangkatan maju sangat pesat. Yang Mantap. ketiga juga ada setiap dosen dapat rekognisi pengabdian kepada masyarakat. Jadi penelitian dan pengabdian digalakkan di FITK. Selanjutnya Pak Rektor itu yang internasionalisasi. Kita memang berharap majunya bisa kita kejar ya bisa setinggi langit gitu ya kalau bisa dikatakan. Tapi kita juga harus berempati Pak Rektor. Kita punya kebijakan zero DO. Zero DO. Jadi mereka yang misalnya belum bisa membayar, mereka yang kemudian punya masalah-masalah yang sebenarnya ketika kita nasihati juga kemudian membuka hati untuk melanjutkan kuliahnya. Saya menyampaikan ke Prodi, silakan Prodi dengan caranya masing-masing untuk zero DO ini digalakkan. Kalau Prodi menyerah, serahkan kepada fakultas. Akhirnya kerjasama fakultas dan Prodi, zero DO bisa berhasil. Satu lagi Pak Rektor, Tarbiyah suka mengajar. Nah, ini juga luar biasa ini. Tarbiyah suka mengajar. Jadi para mahasiswa ketika liburan itu kan mereka ada yang agak kebingungan mau kerja apa, karena kalau mereka pulang nanti transportnya juga tinggi ya, mereka khususnya di Jogja. Akhirnya kita buat program Tarbiyah suka mengajar,
Mereka kita seleksi, khususnya seleksi dalam hal psikologi, karena mereka akan kita jadikan volunteer untuk membantu masyarakat tertinggal, masyarakat desa yang tidak terjamah oleh teknologi gitu ya, listriknya biar pet. Nah itu mereka kita terjunkan. Ya kurang lebih 20 sampai 30 hari waktu libur kuliah. Nah ini sudah tahap kedua Pak Rektor. Tahap pertama latihan dulu di Jogja dulu, tahap kedua di NTT. Nah, jadi ada Zero DO, ada Tarbiyah Suka Mengajar. Ini memang program andalan dari FITK. Itu saya kira Pak Rektor. Bu Dekan, kita juga ingin tahu tentang Bu Dekan itu sendiri. Bu Dekan orang asli Klaten ya? Klaten. Dekat sekali ya asli Klaten ini. Kan Pak Rektor berjanji mau ke rumah saya. Ya, siap. Nanti sambil berenang di Umbul Ponggok. Oh iya, pokoknya dari Umbul Ponggok cuma 1 kilo. Oke. Nanti di rumah juga ada meja ping Ponggok. Oh siap, wah ini kesukaan saya ini. Pak Rektor. Jadi SD sampai aliyah atau SMA di Klaten? Saya kebetulan di pendidikan umum terus Pak Rektor. Oh oke. Di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu juga umum di di UNJ. Di IKIP dulu ya? IKIP pendidikan ya? Pendidikan. Nah, tetapi integrasi interkoneksi dengan keluarga. Oh gitu. Keluarga lulusan S1-nya dari Wali Songo. Oh. Guru PAI. Guru PAI. Kemudian S2-nya dari UI. Jenengan UI S2-nya? Bapak. Oh Bapak. Jenengan? S1 sampai S3 di saya UNY. dengan UN. Wah, fanatik ini. Saya muridnya Profesor almarhum Profesor Nuh Muhajir. Oh, Nuh Muhajir. Wah, Profesor itu sangat Imam terkenal. Bernadi. Waduh, itu legendaris semua itu, Bu. Pantes ya, Bu Dekan juga cukup legendaris langkah-langkahnya ya. Bergabung di UIN tahun berapa? 91 itu asistennya Pak Profesor almarhum Pak Profesor Anas Sudiono. Anas Sudiono. Jadi dulu mengajar statistik, evaluasi, kemudian CPNS-nya 93. 93. Ya. Terus guru besar kemarin 2021. Luar biasa. Mengusulkannya tahun 2020. Iya, itu sangat sangat tidak kelihatan UNY-nya waktu guru besar tuh, sangat UIN itu. Iya, karena memang sudah integrasi interkoneksi. Nah, jadi itu Pak dia. Rektor, pendidikan saya itu bukan pendidikan melulu di sekolah, Pak. Tapi pendidikan juga untuk masyarakat. Saya penelitiannya itu di Thailand. Yang bisa masuk ke U1 itu di Patalong yang tentang antaragama itu negosiasi kultural antara Islam dan Buddha yang kemudian di situ masyarakatnya bisa sangat harmonis karena berhasil para tokoh agama berhasil melakukan negosiasi secara kultural terus-menerus diberlangsungkan dengan pendidikan di situ sehingga sampai sekarang masih harmonis. Ini Bu Dekan, ini pendahuluan yang luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebelum kita tutup, kita lantunkan semboyan UIN ya. Oke. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian pemirsa, sekilas tentang Bu Dekan, Profesor Dr. Sumarni, dan juga tentang gebrakan Fakultas Tarbiyah yang 5 tadi, luar biasa. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, diet jangan terlalu ketat, tetap tersenyum atau tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.